alasan mereka memainkan game online ialah hanya untuk bersenang-senang, menghilangkan stres, kejenuhan, misalnya banyak PR di sekolah atau banyak masalah, lagi galau, lagi ngapain itu apa memfreshkan pikiran mereka dengan cara bermain game online karena memang asik game online itu. Akan tetapi mereka berpikir akan dampak negatif dari game online tersebut. Contoh dampak negatif ini cuma sebagian kecil dampak negatif dari game online. Yang pertama anak menjadi malas belajar, malas pemalas lah. Yang kedua jadi pencuri, biasanya nyuri uang ayahnya gitu, bermain game online. Yang ketiga pemborosan waktu dan tenaga, karena bermain game online itu tidaklah sebentar ya. Yang keempat pemborosan biaya. Contohnya, ini cerita ada seorang anak kecil, contohnya ya, Dek, belajar, udah jam 6 nih, kata mama. Iya ma, bentar, udah throwback nih. Kebetulan kalau nomor 1 di game PB, nomor 1 atas sendiri gitu, udah menang, namanya throwback. Terus kalau jam 9, udah jam 9 kata mama, Dek, gimana sih, katanya mau belajar. Oh iya ma, lupa, enak lupa, malas ya sebenarnya, Pak. Ini jadi pencuri. Ini apa namanya? Saya ambil dari internet ya, dari koran kompas.com 2010 kemarin. Ini 2 anak mencuri laptop tetangganya hanya untuk bermain game online. Ini kan kasus kalau nyuri tetangganya, tapi kan kasusnya nggak kelihatan, biasanya nyuri orang tuanya, nggak kelihatan gitu. Bermain game. Pemborosan saya bagi menjadi 2, yaitu yang pertama pemborosan biaya dan kedua pemborosan waktu. Contoh pemborosan waktu di dalam game online itu dikenal sistem level atau pangkat. Untuk naik level atau pangkat dibutuhkan seorang gamer harus mengumpulkan sebuah experience atau disebut XP dalam sebuah game online ya, disebut XP. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak pula XP yang harus didapatkan. Untuk naik level itu bukanlah hal yang sebentar. Untuk mengumpulkan XP itu bukan hal yang sebentar. Seseorang bahkan rela untuk duduk berjam-jam, misalnya begadang dari jam 6 sore sampai subuh, main game online mengumpulkan XP sampai dia lupa makan, lupa tidur, lupa sholat, lupa segalanya. Ini pemborosan biaya. Contohnya bila internet ya. Ini bila di rumahnya tidak disediakan internet, seorang gamer yang tidak main di rumah, maka dia kan pergi ke warnet. Dengan contoh 1 jam 2.500, paling murah kan. 1 jam 2.500. Hitungannya kalau 5 jam berarti 12.500. 10 jam tinggal kalikan 25.500, 25.000 rupiah. Itu sehari. Bila sehari 5 jam misalnya ya. Anak yang baru pemula itu biasanya 5 jam. Pemula gamer 5 jam sehari. Itu kalau sehari 5 jam berarti seminggu 87.500. Itu baru seminggu. Bayangkan kalau sebulan berapa uang yang dihabiskan. Dapat dari mana mereka uang itu? Ya itu dari ambil orang tuanya, nyolong apalah. Yang kedua voucher. Ini contoh voucher dari game siap online, dari game school TP atau AR. Voucher dari game online ini tidak ada yang sedikit. Paling sedikit 10.000 satu voucher itu.
paling murah sampai ada 500.000, maksimal tuh 500.000 paling banyak, paling sedikit 10.000 voucher. Ini contohnya. Ini bila beli voucher 10.000 misalnya, 10.000 sama dengan 2.500 koin game Rohan. Berarti kalau Anda membeli voucher 500.000, Anda akan mendapatkan 160.000 koin. Ya, kalau hitungannya seperti itu, misalnya tadi 500.000 dapat 160.000 koin. Ini 1 juta kron. Kalau dalam hitungan Rohan ini ya, game Rohan 1 juta kron membutuhkan 16.000 koin. Berarti 1 juta kron sama dengan 500.000. Ini dalam game Rohan. Bila gamer sudah level tinggi, maka kron segini tidak ada apa-apanya. Soalnya dibutuhkan biaya yang banyak untuk misalnya beli namanya weapon atau armor gitu, di kayak baju atau senjata pedang di game online itu. Dampak secara psikis pada anak ialah pikiran anak akan terus memikirkan game online. Misalnya pulang dari warnet, pulang sampai rumah itu mesti kebayang-bayang apa yang dilakukan tadi, masih ngapain gitu, kebayang-bayang. Terus anak menjadi cuek dengan sekelilingnya, dia tertutup orangnya, terus melakukan apapun demi bermain game online. Jadi kayak orang kecanduan gitu. Makanya habisnya game online itu membuat anak kecanduan memang. Yang keempat, terbiasa berinteraksi satu arah membuat kita jadi tertutup. Kita kan berinteraksi satu arah pada komputer saja, satu arah pada komputer. Jadi mau bersosialisasi dalam dunia nyata itu sulit, karena seorang gamer itu bersosialisasinya pada dunia maya, tidak dunia nyata, menjadikan anak tersebut tertutup. Dampak secara fisik ialah terkenanya cahaya radiasi. Radiasi komputer itu bisa merusak saraf mata, terus saraf mata, saraf otak, dan lain sebagainya. Kesehatan jantung menurun karena begadang. Ginjal dan lambung juga terpengaruh akibat lamanya duduk lama, kurang minum, mengakibatkan ginjal dan lambung rusak. Terus apalagi kalau pas duduk di warnet gitu kan kebiasaan mengemil MSG. Ya kayak tadi yang dijelaskan teman, MSG ngemil kan, ngemil dengan MSG itu juga merusak tubuh. Apalagi kalau lupa makan, ada saking asinnya lupa makan, jadi urus. Apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi problematika game online? Cobalah cari sesuatu hal yang lebih asik daripada game online tersebut, dan cobalah membatasi jam bermain Anda. Tidak bisa langsung seketika berhenti, tidak mungkin. Unsur yang terpenting bila Anda ingin berhenti dari game online ialah niat mau berhenti kecanduan game online. Yang kedua, perlu mengakui kita tidak bisa melepas untuk keinginan bermain kita dari game online, karena kalau sudah masuk ke dunia game online, keluarnya itu memang sangat sulit. Terus mengakui bahwa hidup kita akan berantakan bila kita terus menerus masuk ke dalam dunia game online tersebut. Buat daftar alasan mengapa kita ingin menghentikan kecanduan dari game online. Daftar alasan, misalnya karena pemborosan tadi, uang jajan jadi hilang terus, tidak dapat apa-apa, kan dunia maya kan, bukan dunia nyata ini. Terus kita tetap bertanya kepada teman sekeliling kita bertanya kepada keluarga, guru, rekan. Tempelkan daftar ini ke tempat yang mudah dilihat oleh kita, seperti kamar atau lemari dan semacamnya. Buatlah rencana, misalnya habis semuanya kita lakukan tadi, rencana kapan kita mulai untuk berhenti total. Berhenti total, tidak masuk lagi ke dunia game online, tidak mau mencoba lagi dunia game online, tidak
tidak mau lagi untuk menengok apakah itu game online. Terus habis setelah itu, setelah kita berhenti, coba tuliskan keuntungan yang kita rasakan dari berhenti game online. Dari itu kita akan merasa bahwa game online itu sangat-sangat solusi bagi orang tua yang memiliki anak sudah sendiri. Yang pertama harus memantau perkembangan anak dalam dunia maya. Jadi kalau anaknya bermain internet, mohon dipantau ya. Terus bila orang tua sudah tahu bahwa anak tersebut sudah bermain game online, hendaknya orang tua membatasi uang jajan anak tersebut. Terus bertindak tegas. Soalnya kalau seorang anak sudah tidak tegas dalam bermain game dalam internetan, itu anak juga ambil kesempatan, banyak alasan lah untuk pergi gitu, banyak sekali alasan untuk meluyur, banyak sekali alasan. Itulah dampak dari game online. Maka dari itu saya menyampaikan ini untuk menjaga kalian semua, saudara-saudara semua, agar tidak terkena virus dari game online. Sama adik saya, biasanya saya lihat di kelas sering main game online. Terus janganlah merusak generasi muda, karena kalian masih muda semua ya teman-teman. Inilah generasi yang berakhlak setia dan berprestasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Saya Lala dari kelas 8B. Saya mau tanya, kalau dampak negatif dari game online itu sudah disebutkan sangat banyak, gimana dengan situs online lainnya seperti jejaring sosial yang lagi booming saat ini? Terima kasih. Untuk jejaring sosial, itu kan ada yang kita harus memilah-milah dalam dunia globalisasi ini. Jadi kita kan sudah bisa memilih antara apa yang baik, apa yang salah. Ya kan? Jejaring sosial di dunia internet membuka ini, keluarnya tidak hanya itu saja. Misalnya kita ingin membuka situs apa misalnya ya, situs A. Kita di situs A itu kan banyak iklan yang tertera. Yaitu iklan itu kita dapat menyaring baik iklan yang baik maupun yang jelek. Jadi di dunia maya memang sangatlah berbahaya. Terus kayak jejaring sosial kayak Facebook, Twitter, itu kan memang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Anda sudah menjelaskan sangat detail sekali. Nah, apakah itu sudah terjadi pada diri Anda? Apakah itu sebagai membuka kartu kehidupan Anda? Kan hasil dari apa namanya? Hasil saya mencari informasi dari warnet. Saya Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asati dan para undangan serta teman-teman dan adik-adik yang kami sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita sekarang siapa sih yang belum pernah mengenal kopi termahal dunia atau yang disebut kopi luwak? Pasti semua sudah mengenal atau minimal pernah mendengar kopi tersebut. Namun, masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang hukum tersebut. Beberapa waktu lalu di daerah Lampung Barat, omset penjualan kopi luwak meningkat hingga 30% akibat fatwa haram. Lalu, bagaimana hukumnya? Untuk itu, kami akan menyampaikan presentasi yang berjudul Kopi luwak halal atau haram. Selanjutnya bisa diterangkan oleh Bu Santi. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang
hukum kopi luwak itu halal atau haram? Pertama-tama, sebelum kita menjelaskan hukumnya, kita harus tahu seputar kopi luwak tersebut, bukan? Nah, sekarang saya pertama-tama akan menjelaskan tentang sejarahnya dulu terlebih dahulu ya. Sejarahnya itu sebenarnya itu udah ada dari sebelum tahun kemerdekaan, yaitu tahun penjajahan Belanda. Waktu itu masyarakat pribumi dipaksa untuk menanam tanaman-tanaman yang berkualitas ekspor, seperti salah satunya adalah kopi Arabica. Jadi si kolonial Belanda itu memaksa masyarakat pribumi untuk menanam kopi dan teh ataupun lain sebagainya. Salah satunya adalah kopi tersebut. Nah, masyarakat dari kolonial Belanda itu sangat menyukai kopi Arabica. Kata mereka, wah, kopi Arabica itu rasanya enak, begini-begini, aromanya enak begini. Nah, karena itu akhirnya masyarakat pribumi itu jadi penasaran bagaimana sih sebenarnya rasa dari kopi tersebut. Secara mereka lagi dijajah, pastinya takut untuk mengambil nanti, karena si penjajah itu kalau kita ketahuan mencuri misalnya, mereka nggak akan segan-segan untuk memenggal kepala kita. Jadinya masyarakat pribumi itu takut sekali. Akhirnya suatu malam begitu, mereka menemukan ada sebuah hewan bernama luwak. Kalau di Jawa Timur, di Jawa kita menyebutnya luwak, itu yang memakan biji kopi-kopi tersebut. Akhirnya mereka memberi makan kopi itu kepada si luwak. Dan akhirnya keesokan harinya mereka mengambil kotoran-kotoran dari hewan luwak itu yang berbentuk biji-biji kopi, lalu mencuci, disangrai, ditumbuk, kemudian diseduh menjadi kopi luwak Arabica. Nah, sekarang sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kopi luwak dari kopi tersebut. Hewannya, nah ini adalah beberapa contoh gambar-gambar dari hewan luwak untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang belum tahu. Ya ini, luwak itu seperti ini. Semacam tikus tapi agak lebih besar ya, dari suku musang-musangan dia itu. Apa itu sebenarnya? Nah, bisa dibaca dari slide ini. Musang luwak adalah hewan menyusui, mamalia seperti kita, tapi kita manusia, bukan hewan. Jadi seperti kucing mungkin ya, kucing, kerbau, sapi, kambing. Nah, itu seperti mamalia, itu dia dari suku musang-musang, dari garangan Faraday. Nama ilmiahnya adalah Paradoxurus hermaphroditus. Padahal menurut saya dia itu bukan berkelamin ganda, tetapi tidak tahu kenapa nama ilmiahnya itu bisa hermaphroditus. Nah, ternyata luwak ini tidak hanya terkenal sebagai namanya luwak, tetapi juga mendapat beberapa nama dari masing-masing negara. Contohnya di Malaysia ada namanya sebagai musang pulut. Di daerah-daerah lain juga banyak. Di Betawi itu juga ada musang, sama seperti yang kita ada di Jawa. Lalu di Sunda itu namanya careh. Dan mereka nggak kenal namanya luwak, tapi mereka kenalnya namanya careh. Terus di Jawa itu luwak atau luwak. Lalu di Inggris itu juga ada hewan seperti itu, namanya common pound civet, ada toddy cat, juga ada civet pal. Banyak sekali nama-namanya. Nah, si luwak ini ternyata diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penciuman yang sangat sakti sekali, sangat tajam, sangat peka sekali. Benar-benar dia akan memilih kopi yang benar-benar matangnya secara optimal. Jadinya tidak mau yang hanya matang setengahnya saja ataupun belum matang sama sekali. Untuk yang kuning-kuning seperti itu tidak akan dimakan oleh dia, akan dimuntahkan kembali. Tetapi untuk yang biji yang benar-benar warnanya merah, seperti ada yang di background seperti itu, warnanya merah cerah begitu, itu akan dia makan. Nah, biji kopinya itu tidak akan tercerna oleh pencernaan luwak, karena luwak ini memiliki sistem pencernaan yang sangat-sangat sederhana. Jadi biji kopi itu dilindungi kulit keras kan ya. Nah, itu akan keluar bersama kotoran dari hewan tersebut. Itu tadi tentang luwak. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kopinya, kopi dari hewan luwak. Singkat cerita itu, kopi luwak adalah kopi yang keluar dari kotoran hewan luwak. Seperti itu singkatnya. Tapi bukan serta-merta hanya kotoran lalu kita makan begitu, bukan. Di dalam perut luwak itu setelah luwak makan, lalu sampai di pencernaan. Nah, di dalam pencernaannya itu ada enzim yang namanya enzim proteolitik. Enzim itu akan memecah kandungan protein yang terdapat di dalam kopi. Nah,
Karena pemecahan enzim tersebut, maka hasilnya peptida dan asam amino dalam kopi tersebut menjadi berkurang. Itu adalah yang dikemukakan oleh peneliti makanan dari Kanada bersama Massimo. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kopi luwak. Yang ini bukan silver queen ya teman-teman, bukan silver queen beng-beng, bukan. Ini adalah kotoran hewan luwak yang baru asli, benar-benar baru keluar dari dari situ, asli baru keluar. Ini bentuknya seperti ini, masih hangat, betul Pak Zin, masih hangat. Nah, kalau ini yang udah agak kering, yang sudah mau dimasukkan ke karung-karung. Jadi ada berapa kayak karung-karung untuk menempatkan kotoran-kotoran ini. Jadi tempatnya seperti itu, keadaannya juga seperti itu. Nah, kalau yang ini yang ada warna kuning, ada warna hijau, kelihatan ya, warnanya berbeda. Nah, kalau yang kuning ini, itu yang masih ada kulit tanduknya. Jadi kopi tersebut yang keluar setelah dicuci 7 kali begitu, itu masih ada kulit tanduknya. Jadi yang melindungi biji tersebut dari najis-najis yang menempel pada diri dia. Nah, setelah itu kulit tanduk dikelupas, warnanya menjadi seperti ini. Ngupasnya bukan dengan tangan begitu, itu lama, nanti bisa bertahun-tahun. Tapi ngupasnya dengan kayak lumbung buat padi itu loh, tahu? Lumbung padi, nah itu pintar sekali. Nah itu pakai itu, biar enak. Terus, nah ini kalau ini tuh yang udah dicuci, yang sudah dicuci 7 kali supaya bersih gitu ya. Kalau supaya itu dicuci seperti ini. Nah, kalau yang ini tuh udah siap roasting, sudah siap dipaket. Nah, sekarang kita sudah mengetahui apa itu kopi luwak, apa itu luwaknya. Sekarang kelebihan dan kelemahan kopi luwak. Nah, setiap benda itu kan punya kelebihan, punya kelemahan. Sekarang kita akan ulas satu persatu. Dari kelebihannya dulu mungkin. Kelebihannya itu satu, rasa yang lebih nikmat dibanding kopi biasa. Mungkin sebagian orang memang menganggap, ih itu kan kotoran, mana enaknya. Nah, itu kan saya memang rasa kan relatif. Nah, jadi saya hanya mengatakan dari banyak orang yang mengatakan bahwa kopi itu lebih nikmat. Tapi kalau aslinya, jujur saya belum pernah, karena harganya sangat-sangat mahal sekali emang. Satu cangkir itu kalau di kota besar bisa sampai 300.000. Itu satu cangkir kecil seperti ini, itu harganya 300.000 rupiah. Sangat mahal sekali. Nomor 2, kopi luwak memiliki kadar kafein dan asam yang lebih rendah daripada kopi biasa. Jadi untuk penderita MAH dan jantung, buat teman-teman yang menderita MAH, minum kopi ini aman. Biasanya kan kalau kita minum kopi itu kadang MAH-nya suka kambuh ya. Itu ya kalau minum kopi luwak ini aman insya Allah. Karena kafeinnya tuh cuma ada 0,5% dari kopi tersebut, sangat-sangat rendah. Ketiga, bebas pestisida, karena kita sudah ulas sebelumnya bahwa kopi tersebut dimakan oleh luwak, jadinya pestisida itu sudah tercerna oleh pencernaan luwak tersebut. Berikutnya adalah difermentasi secara alami. Nah, difermentasi ini yang saya jelaskan tadi dalam perut hewan luwak itu difermentasi oleh enzim proteolitik yang memecah protein dan sebagainya. Hasilnya adalah kopi yang difermentasi secara alami, bukan secara buatan. Tadi kita sudah bahas kelebihannya. Sekarang apa sih kelemahannya? Pertama, stok terbatas. Jelas pasti. Luwak itu kecil kan? Sejenis musang itu ya segitulah. Gak mungkin makan langsung 1 ton. Ayo luwak makan 1 perkebunan. Hahaha. Gak mungkin. Mencret nanti bisa juga jadi kopi, malah jadi yang lain kan ya. Stok terbatas jelas. Nomor 2, harganya lebih mahal. Nah, harga mahal ini karena stok yang terbatas, karena persediaan yang terbatas. Lalu setiap orang akan mencari barang tersebut berapapun harganya. Itu katanya Pak Yudi, ekonomi, begitu katanya. Nah, yang ketiga, untuk sebagian orang terkesan menjijikkan ya, disgusting sekali. Ini makanan, minuman kok dari kotoran ini gimana? Nah itu ya emang pendirian orang masing-masing ya. Ada yang jijik, ada yang enggak, tergantung dari anda semuanya. Nah lalu bagaimana hukumnya? Dari kita sudah tahu bahwa kopi tersebut terkeluar dari feses hewan luwak dan sebagainya. Bagaimana hukumnya, halalkah atau haramkah?
kita akan lulus bersama-sama. Nah, apabila biji kopi yang keluar bersama kotoran luwak itu dihukumi najis, maka ya jadi haram. Namun, apabila yang keluar itu dihukumi muta najis atau hanya bersentuhan dengan najis, begitu ya, muta najis namanya, itu masih halal dikonsumsi dengan syarat dicuci 7 kali dengan air mengalir. Lalu airnya juga harus halal untuk dikonsumsi, nggak boleh air yang tidak mengandung najis, ya sama saja kalau begitu. Setelah proses itu, lalu setelah dicuci, kita goreng, kita jemur, kita kupas, kita jemur lagi, hasilnya bisa halal. Nah, ini menurut dari pandangan fikih ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Kalau dari buku-buku fikih, saya mengambil dari buku kitab Fathul Mu'in dengan syarah Anak Apolin Juz 1. Yaelah. Itu menyebutkan bahwa biji-bijian yang keluar itu berasal dari kotoran itu adalah muta najis, jadinya hanya bersentuhan dengan najis. Halal, berarti artinya halal ya tadi ya. Itu dengan catatan biji-bijian itu keras, satu keras, masih utuh dan tidak berubah. Nah, jadi kalau misalnya kopinya itu sudah terkelupas atau misalnya bijinya sudah menjadi lembek, itu sudah jangan dikonsumsi lagi, itu sudah haram. Sudah haram karena udah terkena dengan feses dan lain sebagainya yang terdapat di perut luar. Dan indikasi yang lainnya adalah apabila biji-bijian itu, kopi-kopian yang keluar tadi itu masih bisa ditanam setelah keluar, jadinya kopi tadi keluar. Nah, biji-bijian itu masih bisa ditanam, itu masih halal. Kalau itu menurut kitab Majmu' Syarah Juz 2, seperti itu karya Imam Nawawi. Jadi ya kesimpulannya sebenarnya kopi luwak itu halal. Sebenarnya kopi luwak itu halal karena dia hanya muta najis, sifatnya hanya muta najis, bukan najis. Jadi halal untuk dikonsumsi. Tetapi dikembalikan lagi kepada para konsumen. Kalau misalnya konsumennya itu jijik, begitu ya, sudah tahu prosesnya seperti itu, cara keluarnya seperti itu, fermentasinya seperti itu, kok begitu keluar dia jijik melihat, itu menjadi haram. Ingat, itu menjadi haram karena Allah tidak akan mengizinkan orang yang memakan dengan terpaksa seperti itu. Mungkin sekian. Assalamualaikum, saya Alisa Najala dari kelas 8B. Kalau kita beli kopi luwak itu kan kita belum tahu itu proses pencuciannya kayak gimana, kecuali atau belum. Terus kayak gitu hukumnya gimana? Gimana? Kalau kopi luwak kita dapatnya itu dari beli. Itu kan kita nggak tahu proses pembuatannya kayak gimana, pengolahannya kayak gimana. Jadi kita kan juga belum tahu itu udah masih najis atau enggak. Terus hukumnya gimana? Makasih. Jadi gini deh, kalau misalnya beli itu ada dua macam. Yang satunya udah langsung bisa dikonsumsi dan satu lagi masih perlu diproses. Kalau saran saya, sebaiknya itu beli yang masih harus diproses lagi. Jadinya kita bisa mencuci lagi. Setelah dicuci 7 kali dengan air mengalir begitu ya. Dicuci lalu setelah itu dijemur. Setelah dijemur kita masukkan ke lumbung padi yang saya ceritakan tadi, kita tekan-tekan sampai kulit tanduknya mengelupas. Nah, itu setelah itu dijemur lagi. Nah, baru setelah itu benar-benar kita yakin itu bersih, itu halal, baru kita makan. Kalau yang misalnya langsung siap seduh itu saya juga masih ragu apakah itu pencuciannya sudah benar ataukah itu masih haram. Kira-kira begitu deh. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sendiri, Andri Wibisono, lahir di Tulungagung 13 Maret 97. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang walet di Indonesia. Burung walet pertama kali ditemukan di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Penemuan pertama kali tak sengaja oleh seorang lurah yang bernama Sadrana pada tahun 1720 di Karangbolong. Ciri-ciri burung walet: mempunyai kaki yang lemah sehingga tidak kuat untuk bertengger, hidup di gua atau di rumah
yang rata-rata ditinggal penghuninya. Panjang berkisar 12 cm, panjang sayap 26. Mampu menempuh perjalanan jauh dengan waktu yang cukup singkat dibanding burung-burung yang lain. Jadi walet dan seriti itu tidak sama. Walet mempunyai tubuh yang lebih besar daripada burung seriti. Jenis-jenis burung walet. Walet gunung. Yang kedua walet hitam. Yang ketiga walet putih. Yang keempat walet besar. Dan masih banyak yang jenis-jenis yang lainnya. Manfaat sarang walet antara lain untuk dibuat sup, untuk menambah stamina, untuk perawatan. Untuk perawatan antara lain bisa menghaluskan kulit bagi yang perempuan, dan bagi yang laki-laki dan perempuan bisa menghilangkan kukul. Jerawat maksud saya. Sarang walet juga bisa untuk bisnis. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk membudidayakan burung walet dikarenakan bisnis ini mempunyai hasil yang cukup menjanjikan. Kebanyakan mutu budidaya burung walet teman lebih bagus dibandingkan dengan budidaya gua atau di tebing. Selain itu resiko yang diambil budidaya burung rumahan tidak begitu banyak. Mengklasifikasikan kualitas sarang burung walet. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Mas Yoga. Saya persilahkan. Terima kasih. Mengklasifikasikan kualitas sarang burung. Yang pertama, sarang burung dengan mutu sarang tetasan. Yang kedua, sarang burung dengan mutu hasil rampasan. Yang ketiga, sarang burung dengan mutu yang sudah hancur. Sarang burung tetasan. Sarang burung dengan mutu ini adalah hasil panen anak walet sesudah menetas dan meninggalkan sarangnya. Mutu ini dikategorikan agak rendah dikarenakan pada sarang tersebut menempel kotoran dan bulu anak burung. Ukuran sarang biasanya besar-besar dan mempunyai bentuk sempurna. Namun, sarang tersebut banyak noda dan rusak akibat dimakan semut atau kecoa. Sarang burung dengan mutu rampasan. Mutu sarang dari hasil rampasan termasuk yang ketiga meskipun warnanya bersih, tidak ada kotoran. Tetapi ukurannya masih belum sempurna. Sarang burung tersebut memanennya pada saat bertelur sehingga ukurannya kecil-kecil. Mutu sarang burung yang sudah hancur. Sarang burung hancur tersebut disebabkan oleh keteledoran para pemetik sarang. Memetiknya tidak menggunakan air. Tergesa-gesa, takut ketahuan burung atau takut ketahuan pemiliknya. Faktor penghambat: cicak, kecoa, tikus, kutu busuk, semut api, tokek. Terima kasih. Sebelum kami menutup presentasi, kami membuka sesi tanya jawab.
Mas Taufik mau tanya apa? Apa namanya? Kalau ngambil sarang burung walet, ya kira-kira waktu yang dibutuhkan berapa lama? Sampai misalnya waletnya masuk ke rumah, terus sampai walet punya sarang. Sebelumnya itu sebenarnya bukan sarang burung walet, tapi sarang burung seriti. Pertamanya dihuni oleh burung seriti, kemudian burung seriti itu menetas dan digantikan dengan telur burung walet. Karena lama-kelamaan telur itu menetas, burung walet memiliki tubuh yang lebih besar daripada seriti. Dengan sendirinya burung seriti itu akan pergi dengan sendirinya, dan datanglah teman-temannya karena di situ sudah ada tempat untuk melahirkan anak-anaknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Imam Mawardi selaku Direktur Lembaga Pendidikan Islam Al-Azhar. Yang terhormat Ustadz Zainul Muhtar selaku Kepala SMP Islam Al-Azhar. Yang terhormat asatidz dan para ulama yang bersedia hadir serta teman-teman dan adik-adik yang kami sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita kesehatan sehingga bisa hadir pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebelum kita memulai presentasi, kami akan berkenalan dulu. Ini profil saya. Nama saya Tika Kumalasari, lahir pada tanggal 17 Agustus 1996. Ini profil saya. Nama saya Mafita Mutadiroh, saya lahir pada tanggal 7 Mei 1997. Hadirin sekalian, di zaman sekarang ini kita terlalu menyepelekan hal-hal yang sederhana. Padahal di balik kesederhanaannya itu, hal tersebut memiliki rahasia-rahasia yang sangat berguna. Contohnya senyuman. Tanpa kita sadari bahwa senyuman itu membuat hati kita lebih tenang. Begitupun juga yang ada di alam ini. Contohnya udara. Coba bayangkan apa yang terjadi apabila kita hidup tanpa udara. Pasti kita tidak akan bisa bernapas. Ini dikarenakan udara sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Begitupun juga dengan air. Oleh karena itu, kami di sini akan mempersembahkan sebuah karya ilmiah sederhana yang berjudul Rahasia di Balik Jernihnya Si Bening. Mungkin ada sekalian bertanya-tanya, siapakah sebenarnya si bening itu? Sebenarnya si bening adalah air putih yang selalu kita konsumsi setiap hari. Menurut hasil riset yang kami lakukan dari 70 sampel, kita mengetahui bahwa 100% orang sangat membutuhkan air. Dan jika dilihat dari takarannya, 61% minum kurang dari 8 gelas, 24% minum 8 gelas, dan 15%-nya minum lebih dari 10 gelas. Pertanyaannya, apakah mereka ini sudah meminta takaran? Untuk penjelasan lebih lanjut akan diterangkan oleh teman saya, Mafita Mutadiroh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya adalah apakah mereka sudah memenuhi takaran ya? Menurut para pakar kesehatan, mereka mengatakan bahwa manusia dianjurkan minum 8 gelas setiap harinya atau sekitar 2 liter. Ini dikarenakan 80% bagian tubuh kita terdiri dari air, 90% di otak dan 95%-nya di darah. Namun kita sadari kan tadi baru 24% saja yang minum tepat 8 gelas dan 61%-nya minum kurang dari 8 gelas. Kira-kira seperti ini tuh berdampak apa sih? Kita langsung bilang dampak kurang minum. Yang pertama adalah kerusakan ginjal. Ini terjadi karena ginjal yang terlalu banyak bekerja ketika kita kurang minum. Karena darah mungkin akan lebih mengental ya kalau kita kurang minum. Ketika kita banyak minum kan darahnya encer, jadi ginjalnya nggak terlalu keras kerjanya. Yang kedua, kulit keriput. Si
Sitoplasma yang ada di tubuh kita, ketika kita banyak minum, maka dia akan mengembang. Namun, ketika kita kekurangan minum, maka dia akan mengempis. Otomatis akan membuat permukaan kulit kita ini menjadi berlekuk-lekuk, jadi terlihat keriput. Yang ketiga adalah membuat kulit kering. Ini terjadi karena air putih menjadi pelembab utama bagi tubuh kita. Untuk orang yang sering berada di ruangan ber-AC, berbanyaklah minum air putih karena kulitnya akan sering-sering mengalami kekeringan. Yang keempat adalah memperparah jerawat. Ada suatu hormon di tubuh kita yang akan memproduksi minyak lebih banyak ketika kita kurang minum. Itu menyebabkan jerawat yang akan bertambah parah. Yang kelima adalah menyebabkan dehidrasi. Jelas sekali kan kalau kita kurang minum pastinya dehidrasi. Sebenarnya ketika kita merasa haus itu kita sudah mengalami dehidrasi ringan. Tadi kita tahu kan bahwa 15% orang itu minum lebih dari 10 gelas. Emang sih banyak minum itu baik bagi tubuh kita, tapi kalau terlalu banyak itu juga berbahaya. Dampaknya yang pertama adalah akan mengakibatkan pembengkakan otak. Karena air yang mudah diserap, maka otak kita ketika kita terlalu banyak minum, nanti otaknya bakal mengalami pembengkakan. Yang kedua adalah jebolnya jantung dan ginjal. Ini terjadi ketika kita minum 2 liter langsung. Mungkin ada seorang anak yang gini ya, aku disuruh minum 2 liter langsung, biar gak lupa aku minumnya langsung aja deh gitu. Ini langsung saja. Jebolnya jantung dan ginjal ini diakibatkan karena banyaknya air yang masuk dalam tubuh kita ini sehingga organ-organ vital ini tadi tidak dapat menampungnya. Itu tadi adalah dampak-dampak dari ketika kita kekurangan minum dan kelebihan minum. Ada juga loh manfaat-manfaatnya dari air putih ini. Manfaat air putih yang pertama kan tentunya untuk menghilangkan dahaga ya. Kalau kita haus, kalau kita habis olahraga, itu kan pastinya kita minum dong. Jelas kan? Untuk manfaat yang lebih spesifik, kira-kira ada yang tahu nggak nih? Manfaatnya lebih spesifik, yang lebih penting dari yang lebih dalam lagi dari air putih. Yang lainnya dong, yang lain. Nggak tahu ya udah kita langsung ke slide selanjutnya. Di bidang kesehatan, air putih sangat berguna sekali bagi kita karena dapat mengobati berbagai penyakit. Yang pertama adalah memperlancar pencernaan. Bayangin ya, kalau misalnya kita lagi tersedak, kita pastikan mengambil air minum agar makanan yang menyangkut di tenggorokan kita ini bisa langsung turun ke lambung. Dan yang kedua adalah mencegah kerusakan ginjal, sudah saya jelaskan tadi di depan. Yang ketiga, mencegah penyakit hati. Air putih yang sifatnya sebagai penetralisi racun, dia akan membantu kerja hati yang juga sebagai penetralisi racun. Yang keempat adalah memperlambat zat tumbuhnya kanker. Kanker kan racun, air putih sebagai penetralisirnya, makanya diperlambat. Yang kelima, membentuk leukosit. Sifatnya sebagai penetralisi racun akan menjadi antibodi juga sebagai di tubuh kita. Masih ada lagi, yang keenam sebagai obat stroke. Air putih yang hangat akan membuat otot dan ligamen-ligamen kita ini menjadi lebih kuat dan bisa juga menghilangkan nyeri. Yang ketujuh, mencegah penyakit jantung. Di sini saya membahas jantung koroner. Orang bisa mati tiba-tiba kalau terkena penyakit ini. Air putih yang kita minum bisa mengurangi penyumbatan di arteri darah. Ya, disitulah masalahnya. Dan yang ke-8 adalah melawan pilek. Air putih yang kita minum akan menggelontorkan virus-virus di dalam tubuh kita. Di bidang kecantikan, air putih juga sangat berguna buat ibu-ibu dan teman-teman mungkin yang ingin cantik, minum air putih terus daripada kita pakai kosmetik yang mengandung bahan kimia. Air putih kan bisa mencegah keriput, bisa juga membuat kulit kencang dan segar. Program diet. Buat teman-teman ya yang mungkin pingin diet, langsung saja mengonsumsi air putih sebelum makan. Karena ini berfungsi menghilangkan nafsu makan. Ketika kita minum air putih sebelum makan, nanti kan kita pasti merasa kenyang. Nah, disinilah fungsinya.
Yang terakhir, manfaatnya adalah sebagai efek relaksasi. Ketika kita di bawah shower, di sekitar air terjun, atau di bawah pancuran, kita kan akan merasakan rileks gitu ya, lebih rileks. Ini dikarenakan di dalam percikan-percikan air tadi akan memunculkan ion negatif yang bisa mengakibatkan tubuh kita rileks, menetralkan racun, dan membantu penyerapan oksigen. Ada satu misteri lagi yang belum kita kuak dari air putih tadi, yaitu benarkah air dapat memahami kata yang kita ucapkan? Kira-kira benar nggak? That's right, benar banget. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang positif, misalnya, aku sedang bahagia, aku pintar sekali. Molekul-molekulnya akan membentuk kristal seperti ini. Indah sekali kan? Ini bertolak belakang dengan kita ketika kita mengucapkan kata-kata negatif. Misalnya, Misui benar. Terus ketika kita bilang, kamu bodoh, kamu jelek, dia bahkan tidak akan membentuk partikel. Lihat, jelek sekali ya bentuknya. Mungkin bertanya ya, kenapa sih dulu Nabi Muhammad SAW meniupkan doanya ke dalam air putih dan diminumkan ke orang yang sakit? Ini karena, ini sebenarnya bukan sugesti saja, tapi sudah dibuktikan oleh pakar ilmu pengetahuan bahwa molekul air putih dapat menangkap kata-kata, menyimpannya, dan menyalurkannya ke tubuh si sakit sehingga orang sakit itu tadi sembuh. Jadi kesimpulannya, air putih itu memang penting dalam hidup kita, makanya jangan disepelekan. Sesuatu yang sederhana mempunyai rahasia yang sangat berharga. Ingat, sesuai takarannya, bukan 7, bukan 9, tapi 8 gelas tiap harinya. Kami buka sesi tanya jawab. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Fauzia dari 9B. Saya ingin bertanya tentang bagaimana manfaatnya air putih kalau es di es. Apakah masih bermanfaat atau tidak? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja dengan air putih, karena tidak tentu kalau es itu tadi telah dibuat dengan cara dimasak dan dihilangkan bakteri-bakterinya. Kalau esnya tetap aja dari penjual-penjual yang nakal, yang mungkin dengan air mentah ya dipakai jadi es, itu tetap saja berbahaya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, musholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selawat salam telah tercurahkan pada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya dan teman saya akan presentasikan tentang manfaat buah markisa. Mungkin lebih baiknya kita perkenalan dulu. Nama Muhammad Wisnu Ridho, lahir 23 Oktober 1996. Alamat Jalan Pahlawan, Gang 1, nomor 15, Rajagung, Sumaru, Tulungagung. Dan ini profil saya, Muhammad bin Bahar, tanggal 20 Desember 1996. Jalan Kak Salim, Gang 2, nomor 1A, Kenaik, Tulungagung. Kita langsung saja, lebih lengkapnya akan diterangkan oleh teman saya Wisnu. Terima kasih Mas Alvin. Ya. Langsung saja dari tema saya, yaitu manfaat dan khasiat si buah markisa. Markisa adalah tumbuhan atau tanaman yang berasal dari luar negeri. Berasal dari daerah tropis dan subtropis di Amerika Selatan. Nama lain yang dikenal untuk buah ini adalah maracuja di negara Portugis, maracuja sebutan di negara Spanyol, passion fruit sebutan di Inggris, granadilla di Amerika Selatan dan Afrika Selatan, passiflora di Israel, dan lilicoe di Hawaii. Next. Di Indonesia terdapat 2 jenis markisa, yaitu markisa ungu rasa sedang
yang tumbuh di dataran tinggi, dan markisa kuning rasa sangat asam yang tumbuh di dataran rendah. Di situ ada contohnya, seperti itu ya. Kandungan yang terdapat dalam buah markisa, yaitu kandungan gizi buah markisa sangat baik untuk kesehatan, terutama sebagai antioksidan atau kanker, penenang saraf, anti infeksi, penurun kadar kolesterol. Hal ini disebabkan kandungan senyawa beta karotin, vitamin C, vitamin A, sterol, dan kalium yang tinggi. Buah markisa kuning banyak mengandung fitokimia yang mampu membunuh sel kanker. Kandungan fitokimia yang lain dalam markisa adalah herman, harmol, harmalin, pasaflorin, hermin, karotenoid, piteksin, krisin, dan isofiteksin. Sedangkan kandungan gizinya antara lain energi, lemak, protein, serat, mineral, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, tiamin, riboflavin, niacin, asam ascorbat, dan asam sitrat. Manfaat dan khasiat dari sebuah markisa ini adalah: yang pertama, mencegah kanker. Yang kedua, mengatasi insomnia. Yang ketiga, mengatasi batuk. Yang keempat, anti alergi. Yang kelima, melancarkan perjalanan haid. Yang keenam, menjaga kebersihan wajah. Yang ketujuh, menurunkan kolesterol. Yang kedelapan, melancarkan peredaran darah. Yang kesembilan, anti peradangan. 10, penurun panas dalam. 11, mencegah hipertensi. Dan yang terakhir, penghilang kerut pada wajah. Dan contoh-contoh lain dari khasiat si buah markisa ini seperti contoh di bawah ini. Nah, ini buah markisa kaya antioksidan. Warna-warna kulit buah yang ungu seperti warna daging yang berwarna oranye menunjukkan bahwa buah ini kaya akan antioksidan. Antioksidan bertugas untuk menghambat pertumbuhan sel-sel kanker dalam tubuh. Buah markisa memiliki kandungan air dan antioksidan yang larut dalam lemak. Salah satu antioksidan utama yang ditemukan dalam buah ini adalah beta karotin. Ini contohnya buah markisa yang berwarna ungu, dagingnya berwarna oranye, rasa sedikit asam, tapi rodok enak manis sedikit. Dan contoh lainnya adalah buah markisa sangat baik bagi penderita insomnia. Buah markisa memiliki efek mengantuk pada sistem saraf manusia, sehingga membuat perasaan tenang dan membantu Anda dalam merilekskan pikiran Anda. Hal ini sangat membantu penderita insomnia atau mereka yang tidak bisa tidur nyenyak. Segelas jus buah markisa sebelum tidur bisa Anda minum untuk memperlancar tidur Anda. Dan apakah markisa juga bisa membuat tidur lebih nyenyak? Betul. Markisa kaya vitamin B yang menenangkan dan potasium yang merilekskan sistem saraf. Orang-orang Amerika Selatan cara tradisional makan markisa untuk membantu tidur. Bahkan menurut mereka, makan satu buah markisa sebelum tidur bisa membuat mimpi indah dan lebih nyenyak. Dan ini satu contoh. Ini efek dari berlebihannya mengkonsumsi markisa sampai lupa tempatnya. Ini contoh dari orang yang menderita asma. Lalu ini dan ini. Buah markisa sangat baik bagi penderita asma. Bagi Anda penderita asma, buah markisa adalah buah yang sangat bergizi dan sehat yang dapat menenangkan serangan asma. Selain karena mengandung vitamin C, buah markisa tampaknya memiliki efek memblokir histamin yang menyebabkan gejala asma. Buah markisa sangat baik dikonsumsi untuk orang yang sedang diet. Seperti tadi, air bening memang benar itu bisa membantu proses sedang diet. Markisa pun juga begitu. Ini contoh dari gambaran anak kecil yang kegemukan. Ini dan yang ini.
bagi orang yang sedang menjalani diet, buah-buah merupakan hal yang wajib dikonsumsi dan buah markisa sangat baik untuk dikonsumsi. Hal ini dikarenakan buah markisa memiliki kalori yang rendah, hanya 97 kalori per 100 gram. Buah markisa juga rendah sodium dan lemak. Buah markisa juga mengandung karbohidrat dan gula alami dalam jumlah yang baik. Nutrisi buah ini bekerja menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Kandungan serat yang tinggi pada buah ini membuat Anda kenyang sehingga Anda tidak ingin makan makanan lebih lain lagi. Subhanallah, ternyata buah markisa ini sangat-sangatlah banyak sekali manfaatnya. Khasiatnya pun juga. Maka apabila perlu kita mengkonsumsi atau makan buah markisa setiap hari agar tubuh kita sehat selalu. Dan ini saya juga punya dokumentasi yang sangat bagus. Ini teman saya yang paling ganteng sendiri. Makan buah markisa membuat tubuh sehat dan kuat. Terima kasih. Saya ingin menanyakan dengan efek asam dari buah markisa. Itu apakah merugikan atau tetap bermanfaat? Terutama bagi orang yang kena penyakit apa? Bahasa awamnya sakit mah gitu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Efek dari asamnya buah markisa ya. Buah markisa itu tadi kan ada dua, yaitu yang markisa kuning yang asamnya sangat asam banget, kucut yang di situ itu yang kuning, dan ada yang ungu itu asamnya asam sedang. Kalau ingin makan yang tidak terlalu asam, boleh makan markisa yang berwarna ungu. Lalu efek asamnya itu malah sangat bagus sekali, itu malah sangat mengandung vitamin C yang sangat banyak. Vitamin C-nya itu sangat tinggi. Jadi boleh sering-sering mengkonsumsi buah markisa. Saya tertarik dengan pemilihan tema Anda tentang manfaat buah markisa. Mungkin ini sekaligus untuk membuka teman-teman bahwa sebetulnya di depan kita itu ada markisa. Ya, betul sekali, sangat betul sekali. Dan ini mengapa Anda memilih markisa ini? Nah, itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga awalnya itu terinspirasi dengan pohon yang ada di sini. Tapi aku melihatnya agak kasihan, sedikit tidak terawat gitu, Pak. Jadi perlu ditanggulangi agar lebih subur dan markisanya banyak biar disenggai anak-anak lagi. Dan selain itu saya memilih tema markisa itu memang dari dulu saya itu sebenarnya suka sama markisa, cuman kecutnya itu nggak tahan. Biasanya saya buat jus ya gitu ya, ditambahin gula. Ya karena vitamin C-nya yang terkandung dalam markisa itu memang sangat banyak dan banyak sekali manfaat dan khasiatnya. Vitamin-vitaminnya pun sangat banyak. Udah itu, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ustaz Zen selaku Kepala Sekolah SMP Sabaja, yang terhormat para ustadzah dan undangan, serta teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan sehingga dapat hadir di sini kembali. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
saya, Sofiatul Mufidah, lahir 10 Agustus 1996. Ini profil saya, nama saya Mara Cindra Agusti, lahir 12 Agustus 1996. Langsung saja. Langsung saja. Mungkin kita sering melakukan hal yang tidak kita sadari sudah mengganggu aktivitas tidur kita, yaitu tuntutan untuk bekerja dan untuk menenangkan suasana. Maka dari itu kelompok kami mengangkat judul tidur berkualitas untuk hidup berkualitas. Ada beberapa faktor penyebab kelalaian akan pentingnya tidur. Yang pertama adalah pekerjaan yang segera harus diselesaikan. Yang kedua, kesibukan yang menyita waktu. Yang ketiga, tugas-tugas tambahan yang begitu menumpuk. Yang keempat, acara televisi yang begitu disukai. Dari faktor tersebut, sebenarnya apa sih tidur itu? Tidur adalah bagian dari periode alamiah kesadaran yang terjadi ketika tubuh direstorasi atau diperbaiki, yang dicirikan oleh rendahnya kesadaran dan keadaan metabolisme tubuh yang minimal. Tidur dibagi dalam dua jenis. Yang pertama adalah non-REM atau non-rapid eye movement. Pada tahap tidur ini kita sudah benar-benar tidur. Maksudnya kita dalam keadaan tidur yang nyenyak. Yang kedua adalah REM atau rapid eye movement. Pada tahap ini kita masih mengalami gerak cepat mata, sedangkan pada non-REM kita tidak